kalau kita ngomongin ngomongin rezeki desain online ya, itu kan kita kayak nyebar umpan kemana-mana ya kayak gitu. Nanti datangnya rezeki itu dari arah yang tidak disangka-sangka tuh yang benar kayak gitu kan gitu. Ini dari mungkin karena gini ya, karena orang udah nemuin rumus itu kan dia udah tahu, dia udah melakukan kesalahan banyak banget. Iya. Nah, sedangkan orang yang dikasih rumus itu dia belum pernah belum pernah merasakan itu. Jadi kadang kayak ada gap di situ. Benar. Ya sayangnya ini, maksudnya masih sangat luas marketnya, yang mungkin banyak orang yang dia nggak tahu tentang ilmu-ilmu agama, yang terus mungkin dia mengkonsumsi, ya dia juga penggemar komik, yang terus ya dia menganggapnya nggak ada hubungannya nih komik, terserah komik, yang agama urusan ibadah. Ternyata kan nggak bisa gitu ya. Nggak jadi bisa, ya makanya kita mengarahkan ke situ. Benar. Jadi boleh jadi wibu tapi tetap Islami. Wibu syariah. Wibu syariah ya. Oke, jadi tadi kan kita sampai obrolan di mana banyak generasi penerus kita, anak-anak kita itu tuh terpapar lah ya Mas ya dengan konten-konten lain, komik-komik lain yang nggak terfilter dan lain sebagainya. Apalagi dengan perkembangan teknologi zaman sekarang tuh semuanya ada di ujung jari. Kita mau pahala mau dosa semua udah tergantung itu ya langsung. Kan. Lah ini kan bahaya ya untuk anak-anak kita terutama kan kayak gitu. Nah makanya Mas Alfa ini ya ada keresahan itu, terus akhirnya terinspirasi untuk bikin ini komik Aisyah ini atau gimana Mas, coba cerita. Jadi kalau kita lihat ya sekarang perkembangan teknologi, kita bisa baca komik entah itu webtoon dari Korea atau dari Cina, terus bahkan komik-komik bajakan pun ya, manga bajakan pun itu bisa kita akses begitu mudahnya, dan sama sekali gak ada batasan, gak ada filter. Nah pun kadang-kadang di toko buku pun kita masih bisa ya nemu ya konten-konten yang bisa dibilang kalau dibaca anak-anak itu ya kurang pantas lah gitu. Nah di sini kita kepengen bikin satu produk yang ya menjadi pilihan untuk bacaan yang aman buat mereka. Jadi supaya ketika mereka baca tuh nggak sekedar terhibur Mas. Jadi mereka bisa dapat sesuatu lah, dapat hikmah, bahkan nilai-nilai Islam juga yang ada dikisahkan di situ lah. Jadi kita ya itu yang pengen kita tampilkan sih dari produk komik Aisyah ini gitu loh. Terus garis besarnya apa Mas? Maksudnya apakah ini petualangan tentang, maksudnya garis besar ceritanya dan pesan apa yang pengen disampaikan di sini tuh gimana sih Mas? Ya, Aisyah ini dia itu diceritakan dia yatim piatu. Kemudian dia tinggal sama orang tua angkat, namanya Papa Ajib, yang beliaunya ini sangat pintar mekanik lah Papa Ajib ini. Nah bahkan Aisyah sendiri pun ternyata dia anak seorang ilmuwan, dan dia masih punya kakek yang masih ada gitu. Nah di situ diceritakan ada juga satu tokoh jahat yang mengincar satu alatnya Aisyah berupa microchip gitu. Untuk bikin alat canggih lah, robot lah, mekanik lah, macam-macam. Nah di situ dikisahkan selalu petualangan Aisyah itu ya macam-macam ya, antara lain yang pertama ini dia ikut lomba festival bikin robot. Kemudian di situ ternyata si musuhnya ini Dr. Fontes namanya, dia berusaha mencuri microchipnya itu untuk membuat robot penambang. Nah ini begitulah. Dia ingin menambang dengan rakus gitu. Jadi istilahnya menunjukkan sisi kalau ini manusia ini tuh serakah banget ya, bernafsu banget lah. Jadi dia melakukan segala cara untuk bisa nambang sebaik-baiknya, menciptakan teknologi yang canggih gitu. Nah di sini Aisyah berusaha untuk mencegah itu dengan cara mengambil kembali microchip yang dia punya. Ya kira-kira petualangannya seputar itu sih Mas. Artinya
nanti kita akan bawa itu ke ranah yang apa? Ada edukasi yang lebih lanjut seperti yang di buku ketiga nanti ada tambahan edukasi. Kita berencana untuk mengkisahkan Aisyah bertualangan dengan semut. Semut. Ya, dengan semut, dan kita menceritakan juga di situ tentang sedikit pengetahuan tentang semut lah. Semut itu disebut juga di dalam Quran. Oh, ya kan? gitu. Terus ternyata ada semut yang jadi petani juga. Iya. Mereka menanam jamur bahkan, ya kan. Di situ kemudian Aisyah bertemu karena gara-gara satu kecelakaan lah yang menyebabkan dia ketemu. Nanti mungkin bisa dibaca sendiri kalau bukunya udah terbit. Nah, kayak gitu, Mas. Siap. Tapi kan ini Mas, kalau kita ngomongin bangun IP itu kan penuh tantangan ya. Kayak kita mengenalkan publik, terus supaya terbangun awareness mereka tentang si Aisyah ini siapa dan lain sebagainya. Itu cara-caranya gimana sih Mas? Kayak kita bangun IP ya itu. Apakah di sosmed kita bikin kayak semacam komik stripnya yang gratis bisa diakses banyak orang atau gimana gitu tuh? Ya, untuk usahanya hari ini kita salah satunya itu Mas, kita bikin komik Aisyah yang versi bisa diakses secara gratis di Instagram. Oh, Instagram ada ya? Ada di Instagramnya Aisyah, mungkin nanti bisa ditampilkan di sini. Oh, iya. Itu terus kenapa? Ada Facebook juga. Facebook juga. ada. Facebooknya Geta Comics. Geta Comics. Geta Comics. Itu kita nge-share juga gambar-gambar Aisyah yang ilustrasi Aisyah lah. Yang bisa teman-teman lihat, cek di Facebook. Gitu. Jadi itu jadi kayak bikin penasaran gitu ya. Oke, siap. Terus sejauh ini gimana Mas? Ada feedback dari pembaca gitu atau siapa gitu yang sudah baca tuh, gimana komentar mereka? Feedback sejauh ini yang kami dengar positif ya. Jadi alhamdulillah. Bahkan ada anak kecil yang dia belum bisa baca. Ini ibunya yang cerita. Dia minta diceritain terus setiap malam. Oh gitu. Bahkan sampai dia hafal ceritanya. Ketika ibunya salah cerita, oh mama nggak gitu ceritanya gitu. Masya Allah, keren. Berarti udah berhasil tuh Mas. Masya Allah, ya, keren. Tapi ada lagi yang lain ini. Ada dia baca komik ini, terus ini kan yang baca anak cewek ya. Terus dia pakai kacamata kayak Aisyah, beli headset juga kayak Aisyah. Oh gitu. Iya. Jadi kayak cosplay jadi gitu ya. Iya. Oh iya. Wah, keren. Terinfluence ya. Jadi cosplaynya dia. Iya. Cosplay gitu. Sampai mendalaminya sejauh itu ya, gitu ya. Iya, ya dianggap itu kayak keren juga ya kayak ini gitu. Oh. Jadi memang ya karena hari ini kan kita peradaban visual ya. Iya. Segala hal itu ditambahkan dengan visual. Ya kalau kita melihat visualnya itu standarnya Barat atau Korea atau Jepang ya berat ya. Berat, minim gitu kan, kurang bahan. Kurang bahan. Bagus. Wah, berarti ini udah ada indikator ini ya, edukasinya nyampe lah ya, insya Allah ya. Amin. Gitu. Semoga. Masya Allah, keren. Oke, terus kita masuk ke jasa atau servis yang dijalanin sama Geta Studio, Mas. Nah, tadi kan kita udah ngomongin DeviantArt dan lain sebagainya, terus habis itu switch gitu kan. Nah, sekarang pertanyaan, setelah itu berarti sekarang banyak jobnya dapatnya dari platform, salah satunya di Fiverr itu ya Mas ya? Dan itu gigs-nya apa? Bikin komik memang? Gigs-nya itu ada komik, ada karakter desain. Terus ada apa lagi ya, ilustrasi buku anak. Oh, ilustrasi buku anak, ya. Storybook children terus ya. Ilustrasi fan art gitu. Oh, total berapa timnya? Tim kita di studio ada 12 total. 12. Yang ilustratornya? Ilustrator yang in-house 6 ya. 6. Terus ada juga yang freelance. Kita juga pakai freelance juga kalau nggak ke-handle sendiri saat kan. Overload gitu ya. Overload. Ya karena memang sangat overload karena timnya terbatas ya, bukan karena sebegitu banyaknya project ya, Masya Allah. Jadi karena tim kita memang yang ada di studio ini yang ready ya, benar-benar siap untuk menggambar atau memproduksi gambar itu cuma 6. Kadang-kadang kalau butuh bantuan lagi ya kita hubungin teman-teman di komunitas. Gitu. Berarti ada sampai overloadnya gitu ya sekarang ini ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Oh, Masya Allah. Karena kan kalau kita ngomongin ini kan beberapa waktu yang lalu saya sempat bikin postingan tuh Mas di Facebook.
saya bikin judulnya tuh desainer sambat. Wah, itu udah banyak banget tuh yang sambat itu. Intinya tuh kalau ada teman-teman yang pengen sambat tentang apa yang sekarang lagi dialami, keluh kesah, bisa luapkan di status ini gitu. Siapa tahu nanti pasti ada orang yang sambat gitu. Wah, itu banyak banget sampai berapa ratusan kayak ada tuh. Pada komen. Salah satunya yaitu Mas Fiverr gitu. Banyak yang dulunya rame sekarang habis itu sepi karena kena rolling dan lain sebagainya. Itu pernah nggak sih kemarin kena rolling dan pernah ya? Pernah ya. Pernah pas transisi itu Mas. Kita tuh kan udah level 2. Terus tiba-tiba levelnya turun. Dan terus sama sekali nggak ada kerjaan. Oh iya, sampai sama sekali nggak ada kerjaan. Itu bahkan sampai 3 bulan itu kita cuma ngabisin duit operasional aja. Karena sama sekali nggak ada kerjaan dan ngerjain kerjaan yang dulu pun nggak mungkin kan. Iya. Ya udah gitu loh. Ya kita ikhtiarnya waktu itu selain naik-naik juga ke naik sama Doni. Oh iya. Itu terus kita coba ngulik lagi gigsnya. Terus ya alhamdulillah pelan-pelan mulai masuk lagi. Oh gitu. Sampai sekarang masih jalan ya. Yang paling kencang apa yang gigsnya? Paling kenceng karakter sih. Karakter ya. Masya Allah. Siap. Berarti setelah itu untuk DeviantArt-nya masih diperbarui terus nggak? DeviantArt masih. Portofolio masih di update ya. Masih dapetin job dari situ juga? Masih juga. Oh gitu. Juga, ya. Oh iya. DeviantArt masih. Menarik. Kalau Behance malah nggak ya? Behance malah kita belum ngulik ya. Oh belum ngulik. Gitu. Tapi padahal potensial ya Mas. Potensial Mas. Itu saya pernah dapat temen kan namanya Mas Febri Adiawarja. Kemarin dia sempat buka kelas cara memaksimalkan portofolio lewat Behance. Dia tuh dapat job itu dari Cartoon Network gitu, terus dari Google juga bikin game kayak gitu. Dari Behance itu. Oh iya. Jadi dihubungin dari Google-nya langsung. Jadi emailnya tuh email bukan Gmail tapi email Google gitu. Dia cerita. Agensi yang gede-gede itu kadang memang langsung masuknya ke email sih. Kayak dulu kita pengalaman waktu tahun 2011 ya kalau salah. Itu kita dihubungin dari agensi Viz Media di San Francisco itu untuk mengerjakan Voltron. Oh, Voltron, Masya Allah. Komiknya. Iya. Jadi kita sempat kaget deh, ini beneran nggak sih gitu. Terus mereka ngasih materi test page kan. Terus ya karena saya memang seneng gambar robot kan. Terus wah beneran nih gambar robot ya. Terus gambar kita masukin, ternyata keterima alhamdulillah. Gitu. Mantep. Tapi itu nggak dari platform, mereka lihat email malah. Oh gitu? Iya. Gue nggak tahu dari mana dia lihatnya itu. Iya. Masya Allah. Jadi memang itu sih Mas. Kalau kita ngomongin rezeki desain online ya, itu kan kita kayak nyebar umpan kemana-mana ya kayak gitu. Nanti datangnya rezeki itu dari arah yang tidak disangka-sangka tuh yang bener kayak gitu kan gitu. Ini dari mana? Saya tuh malah pernah Mas bikin satu akun aja gitu. Akun tak lengkapin profilnya sama alamat emailnya. Wah, tapi malah belum pernah dapat job apapun dari situ. Itu kan ya kayak Upwork gitulah modelnya gitu. Tapi dia ngelihat profil saya, portofolionya terus ngubungin lewat situ gitu. Padahal nggak aktif, cuman bikin akun doang gitu. Kayak gitu. Jadi memang kadang suka misterius ya. Cara kerja rezeki itu memang misterius sih kayak gitu. Tapi memang akhirnya ikhtiar kita tuh gimana caranya kita ngebukain pintu-pintu itu tadi Mas. Kalau misalkan katakanlah tadi Mas Alfa bilang Behance belum kita ngulik tuh, berdribble juga. Nah, mungkin itu perlu diulik juga ya kan. Siap. Ya kan, karena itu tadi Mas. Menarik, ya. Nah, kan karena kalau misalkan ada potensi yang nggak kita buka, sedangkan kita tahu itu bisa datengin klien, kenapa nggak kita coba kan kayak gitu. Walaupun memang sih ada yang sifatnya cocok-cocokan gitu. Aku udah cocoknya di Behance saja, nggak mau di fokus yang lain ya, it's okay sih nggak masalah. Tapi kalau selama itu bisa kita optimalkan, kita maksimalkan, kenapa enggak kan kayak gitu. Karena kita nggak tahu beneran. Kayak dulu kita sampai nggak pernah ngurusin Behance kita Mas. Kita cuma ngupload beberapa karya doang, sama ada logo branding gitu tuh. Dihubungin sama Oppo dari Cina langsung. Bikin ini desain-desain buat marketingnya kayak gitu. Padahal ya kita nggak aktif di Behance, itu nggak aktif gitu loh waktu itu ya. Terus kita sekarang mulai coba aktif lagi gitu. Kalau untuk ini kayaknya kita cocok nih Mas kalau untuk yang Behance, karena kan di Behance itu kan dia
kalau kita mau menampilkan portofolio itu lebih bagus kan ada kayak semacam ceritanya kan gitu loh. Dari awalnya itu karakter developmentnya seperti apa, mulai dari proses kreatifnya, design thinkingnya kayak apa. Gitu. Jadi dibikin coret-coretannya, terus ini backgroundnya seperti apa gitu. Kalau teman saya itu dia bikin kayak fan art juga, tapi dia kayak mash up gitu loh. Jadi kolaborasi. Jadi dia bikin karakternya One Piece tapi collapse dengan Nike, fake project, gitu loh. Seakan-akan gitu ya? Crossover gitu. Jadi dia karakter One Piece tapi pakai baju-baju sporty, ya gitu-gitu. Iya. Dibikin kayak gitu. Itu kan menarik ya, maksudnya belum pernah ada yang dibentur-benturin kayak gitu. Terus itu kan akhirnya wah bagus juga nih konsepnya kayak gitu-gitu. Jadi memang itu proyeknya sifatnya memang eksplorasi sih. Iya, betul. Kayak ya istilahnya memang beneran cuman buat showcase gitu, ajang ini kita kemampuannya kita bisa kayak gini bikin karakter kayak gitu betul. kan. Karena memang terkadang ini Mas, maksudnya kalau katakanlah ada orang yang berpendapat kalau kita ya udah upload aja portofolio hasil kerjaan kita yang dulu langsung aja diupload tanpa dipikirkan tanpa di layout yang bagus kayak apa, cuman ibaratnya kayak ngupload gambar doang gitu. Nah itu akhirnya malah justru jadi tanda kutip kayak nyampah ya. Itu ada yang seperti itu karena segala macam portofolio diupload, yang penting hasil karyanya dia diupload gitu aja. Akhirnya kan malah jadi nggak terarah. Ini maunya dibawa kemana sih? Padahal namanya portofolio itu kan banyak juga yang hasil kerja sama klien yang itu tuh juga terpengaruh sama tesnya klien kan. Kliennya tuh pengennya gini, ngasih brief kayak gini, referensinya kayak gini. Otomatis kan kita ngerjain sesuai dengan keinginan klien. Akhirnya malah justru ciri khas kita nggak bisa keluar, kan. Dan akhirnya jadi style kita sendiri tuh kayak nggak kebentuk, nggak kelihatan. Ini gimana sih kok berubah-berubah gitu. Dulu saya pernah mikir kayak gitu. Jadi kayak istilahnya tuh palu gada lah gitu. Ya kan. Apa aja diupload gitu kan. Mulai dari desain logo, branding, terus packaging, flyer dan lain sebagainya. Tapi ya itu ternyata malah nggak secepat kayak yang sekarang gitu. Kalau dulu akhirnya compang-camping, mereka mungkin ngelihat ya ini kok kayaknya nggak fokus nih, nggak spesialis nih kayak gitu. Akhirnya pertumbuhannya lambat. Begitu akhirnya saya coba berkunjung ke studio-studio kayak gini nih Mas, kayak Mas Alfa kayak gini, saya ngelihat pertumbuhannya desain studio UI kok cepat banget gitu. Akhirnya saya coba hapus semua itu desain-desainnya di dribble, terus di reset ulang dari nol. Kita bangun portofolio yang terarah, niche marketnya kemana kayak gitu. Akhirnya kita coba nembak ke UI plus ilustrasi-ilustrasi yang itu tuh menjadi aset pendukung dari desain UI itu sendiri kayak gitu. Karena kan kita lihat kalau dribble itu emang ekosistemnya bagus gitu loh untuk UI gitu. Kalau di Behance ya mungkin illustration gitu masuk dia lebih masuk di situ. Akhirnya gitu kita coba dari awal, cepat pertumbuhannya cukup lumayan signifikan Mas, dibandingkan kita yang dulu apa-apa kita upload kayak berarti gitu. Sempat di reset ya intinya. Akhirnya kita nolkan. Terus dipilih yang mana yang dan portofolionya sengaja kita bikin karya memang untuk portofolio. Jadi bukan nguploadin hasil karya kan kita yang dulu. Ada yang punya mindset gitu kan, bikin kerjaan sekalian bikin portfolio. Kayak gitu. Ya sebenarnya kalau misalkan itu si kliennya itu membebaskan ke kita semua, tesnya kita apa segala macam, dia pasrah dan dia sudah suka, ya itu nggak apa-apa juga. Misalkan itu berlaku bagi para ilustrator yang mereka udah punya idealis ciri khas style sendiri gitu kan, ya itu sah-sah aja karena emang udah ngikut stylenya dia. Tapi kalau di tahap kita tuh masih ngikut klien, kita sebagai eksekutor, ya kan, konsepnya semua dari klien, ya itu akhirnya jadi nggak ini kan, maksudnya nggak kelihatan gitu ciri khas kita. Kayak nggak ada personality-nya. Makanya akhirnya saya pernah dapat masukan dari teman gitu, kalau mau bikin portofolio, bikinlah karya yang memang sengaja untuk portofolio, sehingga kita bisa eksplorasi semau kita, sebebas kita, dan kita bisa mengeluarkan ciri khas kita, terbaik kita kayak apa gitu. Lah kalau kita nggak suka pink, kliennya suka pink, masa kita tampilin di portofolio kita di warna pink, kan gitu maksudnya. Gitu. Jadi akhirnya alhamdulillah lambat laun jadi mulai terbentuk tuh dari karya-karya kita di Slab Design, dan justru dari situ malah akhirnya kita kepikiran, sayang dong kalau cuma portofolio doang, dilengkapi deh
item-item lainnya akhirnya jadi produk kita jual tuh di marketplace kayak gitu. Nah mungkin kalau misalkan kayak dari Geta Studio katakanlah bikin fan art atau bikin IP baru atau apapun itu, nah nanti bisa dilengkapin dengan perintilan-perintilan ininya, environmentnya, objek-objek apa segala macam. Nah, itu bisa dijadiin diupload sebagai aset, mungkin bisa jadi kayak gitu. Kan banyak juga Mas yang istilahnya kayak game-game aset gitu kan, membutuhkan kayak gitu kan, untuk game sprite dan sebagainya kayak gitu. Siapa tahu lah ya kayak gitu. Karena memang kalau ngomongin ilustrasi ya sejauh ini kalau untuk slab design sendiri saat ini masih nguploadnya lebih ke Canva kayak gitu, terus sama ke Microstock kayak gitu, masih belum dapat yang ini sih, yang emang benar-benar istilahnya kumpulan stok untuk khusus illustration. Kalau teman-teman sekarang rata-rata lebih banyak ke ini ya, POD itu ya, print on demand ya kan, kayak dulu ngomongin Redbubble, terus kayak gitu-gitulah ya kan. Tapi kayaknya sekarang juga udah mulai agak menurun sih itu kayak gitu. Terus apa? Threadless ya? Threadless, Mas gitu. Siapa namanya lupa aku. Dina. Mas Dina, ya, wah itu legend nih. Wah kenal. Mas Dina. Iya tuh. Ya ini orang Indonesia yang masih di threadless ya, masih konsisten bertahan, ya. Konsisten ya. Dan dia istilahnya terakhir kita ketemu, dia bilang dia udah nggak ngerjain itu ya kayak nggak kayak dulu lagi, nggak ngoyo gitu loh. Jadi hampir semua karyanya di sana semua. Iya. jadi dia udah jadi legend di Threadless. Threadless. Oh gitu sampai akhirnya. Iya, di kontrak. Masya Allah. Jadi dia ini udah ngerti istilahnya, dia udah punya rumus. Iya. Ya itu memang. Udah reprint terus juga ya itu kaos-kaosnya. Kayaknya udahlah dia. Dan fotonya masih yang foto yang gondrong itu ya. Foto yang Udah beda banget. Kalau ketemu loh kok beda orangnya gitu. Iya sih. Masya Allah. Orangnya juga humble juga. Oh, humble banget iya. Kalau ngobrol juga seru, dia mau berbagi. Dulu pernah kami undang ke studio yang lama. Oh gitu. Dia ngasih tahu ini tipsnya, ngasih tahu rumusnya gitu. Tapi memang mungkin karena gini ya, karena orang udah nemuin rumus itu kan, dia udah tahu, dia udah melakukan kesalahan banyak banget. Iya. Nah, sedangkan orang yang dikasih rumus itu dia belum pernah belum pernah merasakan itu. Jadi kadang kayak ada gap di situ. Benar. Jadi untuk menjalankan rumusnya itu tuh masih kayak khawatir, takut kayak gitu. Ya saya pikir itu sih tantangan kita untuk meregenerasi ini ya SDM untuk itu. Masya Allah. Siap, keren. Terus ini Mas, kalau kita ngomongin dari kita studio sendiri, tapi Mas Alfa ada yang mau ditanyain nggak? Monggo, kalau mau ada yang mau ditanyain. Ya mungkin itu sih Mas. Kayak misalkan tadi ngomongin aset ya. Itu kan kita nggak bisa asal bikin tuh asetnya. Iya. Nah itu gimana cara kita nentuin kita mau bikin apa nih untuk asetnya, itu gimana Mas? Nah itu dia, kalau di slab design sendiri tuh kita lebih banyak arahnya itu ke ke aset-aset yang mungkin sering orang banyak pakai, tapi kayak misalkan kayak di buku menu makanan gitu kan, kita bikin kayak gambar-gambar roti, kue, keju, kayak gitu-gitu, sayuran, daging dan lain sebagainya. Itu tuh yang versi-versi ala-ala engraving kayak gitu. Nah itu kita upload biasanya di Envato Element kayak gitu, atau mungkin gambar kopi, hal-hal kayak gitu sih yang itu tuh kita tuh bisa membayangkan bahwa nanti bisa kepake ke berbagai macam media, kayak gitu, lebih ke arah situ. Terus kayak misalkan aset-aset itu pun juga nanti bisa dipakai buat di aset-asetnya Canva atau gimana kayak gitu. Yaitu sebenarnya cara berpikirnya gini sih Mas, saya sempat ada insight menarik dari Mas Iwan Rumput Liar namanya. Jadi dia itu dulu pernah bikin ilustrasi. Misalkan nih, ini kita contohnya ada 10. Dia bikin 10 jenis ilustrasi. Terus dia upload semua tuh di marketplace. Dari 10 itu kemudian dia cek di bulan selanjutnya mana nih 5 yang terbaik gitu, yang best selling, yang perform, yang paling banyak di download.
Nah, terus akhirnya dia ambil yang 5 itu, yang 5-nya terus nggak dipakai. Nah, bulan depannya lagi dia ambil 3 yang terbaik. Nah, sampai akhirnya dia ambil 1 yang terbaik. Itu akhirnya dia fokus ke situ. Bikin satu desain yang ala apa ya, propaganda kayak gitu-gitu. Berarti yang paling laku itu dia repro lagi dengan format atau Sebenarnya bukan ngerepro tapi ngambil konsepnya dan itu dijadiin niche-nya dia. Jadi awalnya bikin lagi desain yang iya, satu tema gitu. Iya, jadi jadi pertamanya emang generalis, dicobain dulu semuanya sampai akhirnya dari generalis itu kita bisa ngerti polanya berdasarkan dari behavior marketnya. Mereka downloadnya ternyata lebih banyak ke arah sini. Nah itu nanti makin dikerucutin sampai akhirnya benar-benar dia spesialis di satu ini style kayak gitu, satu style satu tema gitu. Ini kayak metode ini ya apa? Seleksinya ya. Iya, seleksinya. Iya, funnelingnya. Jadi itu salah satu insight-nya sih, Mas. Nanti tinggal tergantung mau mainnya di mana nih gitu loh. Nah, kalau mau mainnya di mana itu nanti kita juga bisa ngelihat mereka itu cara mainnya seperti apa, karena masing-masing platform itu mereka punya cara main yang berbeda-beda kan gitu loh. Nah, nanti akhirnya kita tergantung lebih baiknya menanyakan ke teman-teman yang sudah pernah terjun di situ gitu kan, supaya itu tadi kalau Mas Han tadi bilang udah menemui beberapa macam trial dan error, paling nggak kita udah dapat shortcutnya gitu yang udah proven kayak gitu. Metodenya kayak gitu, lebih baik ke arah situ. Jadi mungkin nanti masalah bisa mengagendakan ke mana studio-studio yang berbasiskan ilustrasi gitu, yang mereka biasanya gimana sih untuk narik traffic dan lain sebagainya gitu. Ada juga kan, kalau saya sempat di Solo itu ada studio ilustrasi. Dia pernah dengar namanya Arcana Studio? Belum. Arcana kayak familiar ya? Iya, itu dia spesialis, bukan spesialis tapi sering bikin splash art buat game itu sih? Lebih banyak ke movie, film-film. Film-film itu dibikin versi mereka gitu, terus diupload, tapi nggak tahu terus. Arcana itu ikut kemarin di Jakarta. Itu kan. Si ini ya, sebenarnya. Rambutnya keriting kayaknya. Yang dari Jogja kan? Solo. Solo ya? Iya, Solo. Harus ganti. Bukannya dari yang kemarin tuh ya, ikut bisnis matching di Jakarta itu. Nggak tahu. Itu dia ada juga yang kayak gitu. Jadi ikut kayak fan art, illustration. Fan art. Jadi kalau mau salah satu riding the wave-nya kan gitu, yang lagi momentum tren apa, bikin fan art-nya, bikin versi kitanya terus diupload juga di platform-platform itu, terus datengin service kayak gitu sih. Iya, betul juga sih. Cuman ya itu Mas, kalau ngomongin ke digital asetnya, illustration mau dibawa kemana itu, ya itu yang saat ini memang cukup menantang sih. Cukup menantang, apalagi ya itu dengan mudahnya AI gitu tuh. Orang-orang sekarang daripada mereka search di Shutterstock apa di Adobe Stock, akhirnya di Bing apa di AI gitu kan. Akhirnya mereka dapat gambar yang mereka sesuaikan dengan ketikan mereka, ya udah kayak gitu. Secara free lagi kan kayak gitu. Cukup menantang. Tapi kalau dari sisi penjualan aset, apakah memang ada efeknya Mas dengan adanya sekarang teknologi AI itu? Kalau di Slab Design sendiri, alhamdulillahnya karena kita masih lebih banyak di UI ya, jadi belum terlalu sih Mas. Tapi kalau untuk yang di studio saya yang lain, yang Vector Factory itu kan ada yang full di ilustrasi. Itu memang agak kerasa sepi juga sih untuk orderan terutama di e-sport. Kita kan dulu sempat bikin ikon-ikon fokus e-sport logo logo e-sport kayak gitu, sempat kita dulu fokus itu. Akhirnya udah mulai berganti karena udah makin banyaknya logo generator juga kali ya kayak gitu. Akhirnya kita switch ke vintage illustration kayak gitu, yang mana level level ngilustrasinya itu masih bisa ditiru gitu. Masih personalized banget lah kayak gitu.
Jadi kan itu akhirnya tugas kita kan, gimana caranya supaya kita nggak kalah sama AI ya. Iya. Jangan mau ini kan, bahkan kan kalau buatan AI kan sekarang udah bisa kelihatan banget, AI ini iya, ya, gitu. kelihatan. Ya kan. Makanya itu tugas kita sih sebagai ya kayak ilustrator gitu, gimana caranya mereka men-challenge diri mereka sendiri untuk bikin karya yang AI sendiri nggak bisa bikin. Nah, Wah, gitu. ini. Iya benar-benar. Akhirnya AI sendiri itu banyak yang dipakai sekarang buat tools saja, ya kan, Iya. buat nyari pose, nyari background kayak Ya gitu. kalau aku sendiri sih ya kami ya di kita tuh juga nggak menolak 100% karena itu kan alat bantu juga Iya. gitu loh. Jadi untuk tadi menentukan mood warna, terus nentuin pose. Jadi Benar. terus kemudian kita recreate lagi tetap Iya, tetap iya. digambar ulang. Cuman kita udah dapat tone warnanya udah Iya, dapat gitu. kayak gitu. Gitu sih, Mas. Jadi ya alhamdulillahnya sih ya kita tetap jalan, tetap nyetok, tapi nggak tahu apakah itu laku kerasnya atau enggak. Yang penting kita produksi terus ya. Iya. Kayak gitu sih. Karena memang kalau kita ngomongin jualan aset gitu tuh, itu faktor X-nya tuh sangat besar, variabelnya itu loh, faktor. Iya. Jadi nggak mesti kemudian kita bisa mendapetin hasilnya itu dalam waktu setahun ke depan, itu belum tentu juga gitu loh. Kalau kita mau ngomongin gitu ya, apalagi yang udah terbiasa di servis ya, kayak gitu loh. Ya kalau apa namanya, ya kalau sampai sejauh ini sih yang kita rasain kayak gitu sih, Mas. Kayak gitu. Wah, Masya Allah. Memang tantangannya di situ. Kalau misalkan kita ngomongin fokus produk ya, misalkan kayak di Letterhand Studio itu kan dia fokus produk, bikin font. Font ya. Itu dulu kita alhamdulillahnya di bulan keempat itu udah nggak bakar duit lagi, tapi jadi bakar duitnya tuh 3 bulan awal aja. Bulan keempat udah bisa mulai mengcover operasional, dan bulan kelima dan seterusnya itu alhamdulillah udah profit. Nah, cuman kan itu zaman dulu 2016. 2016. Awal-awal font masih belum seramai sekarang. Iya. Nah, apalagi kita ngomongin ilustrasi misalkan kan kayak gitu. Itu harus gini, kalau aku bilang memang harus tepat sasaran sih. Jangan sampai kita kayak memborbardir, kita habis tenaga, waktu, ya kan, ide dan lain sebagainya, ternyata malah nggak works, itu kan sayang kan gitu. Memang yang harus risetnya tuh harus oke banget sih itu, ngelihat kira-kira apa nih yang aset yang emang bener-bener orang yang masih paling butuhin, laku. Terus orang banyak download yang sekiranya masih dibutuhin, terus di platform apa, nah kayak gitu sih. Jadi memang supaya ya itu tadi, kalaupun kita bikin karya, ya itu tuh nggak habis di waktu dan tenaga, dan bener-bener kayak terarah gitu loh. Iya, betul. Segmennya, niche-nya kayak gitu. Ada tuh satu teman saya tuh, dia full bikin khusus desain-desain Islami. Nah, jadi desain ornamennya, desain kayak udah hot gitu ya. Iya gitu. Itu di Shutterstock namanya Oktora. Mas Syamsi dulu dia lulusan pondok, terus seneng bikin kaligrafi, nah terus dituangkan jadi grafis. Nah, jadi itu akhirnya tapi banyak yang ngikut akhirnya. Gitu. Niche-nya akhirnya niche Islami, akhirnya banyak yang Islami kayak gitu. Ngomong inspirasi ya. Gitu ya. Kenapa? Biasanya emang kayak gitu. Iya kan? Kan kebuka semua ya. Kebuka, iya kayak gitu. Jadi sekarang kalau menurut saya sih ya, maksudnya cara kita bertahan di kejamnya marketplace sekarang, saya bilang kejam tuh karena mereka udah mulai merasa merasa dibutuhkan. Jadi mereka merasa yang punya peranan, mereka megang kunci aturan mainnya, sehingga akhirnya yang butuh siapa? Kalau kamu butuh ya udah sini, kalau enggak ya udah sana keluar gitu. Benar. Akhirnya mereka bikin aturan seenaknya, istilahnya Potongan kayak gitu terlalu kan. berlebihan. Kayak gitu, inilah gitu. Oh ya, Masya Allah ya. Iya. Itu tadi ini ya, tadi yang saya tangkap ya, berarti kan ketika bikin kayak portfolio kayak gitu, dari awal kita betul-betul ngeriset dulu niche pasarnya, terus sama dari sisi skill kita juga. Terus kalau dari kami kan yang tadi ya soal gambar yang boleh dan tidak bolehnya itu emang juga jadi salah satu tantangan kami juga sih. Jadi terus di sisi lain kita juga bikin IP. Kita juga bikin IP juga, yang sebenarnya kemarin yang dulu sempat kami itu, kalau dari kami ya, itu sempat
ini kalau IP nggak ada hasilnya kita tutup aja sekali. Oh gitu. Jadi kita fokus aja udah cari cari penghasilan dulu. Karena waktu 2023 itu kan kerjaan berkurang gitu ya. Ya itu karena ini 2023 kan karena memang kita lagi Iya. lagi down kan, lagi down makanya kita berhenti dulu ngerjain IP-nya gitu. Ya itu jadi kalau dari Mas Alfa sendiri sih dulu mikirnya berhenti dulu, hiatus dulu, nanti habis itu kalau udah ada duitnya baru jalan lagi. Oke. Kalau saya stop dulu aja terus gitu. Sampai betul-betul mampu gitu. Jadi betul-betul siap membiayai sendiri. Tapi sejauh ini gimana? Dari IP-nya sendiri udah bisa membiayai sendiri atau masih tahap terus mengucurkan Masih dana? bootstrap. Oh gitu ya. Oh iya. Masih bootstrap. Siap. Masih bootstrap. Jadi akhirnya ya sudah, maksudnya ketika kami berpikir kalau ini terlalu lama hiatus juga itu tadi kan. Benar. Terus akhirnya yang kita pikirkan itu bagaimana kita mengerjakan ini bisa lebih cepat dan bisa bisa lebih banyak. Jadi ngejar jumlah kuantitinya ya. Iya, kuantiti bukunya. Kemudian tanpa menghilangkan kualitas. Jadi kualitasnya tetap berkualitas, tapi misalnya tadinya berwarna misalnya ya. Terus kemudian mungkin warnanya kita kurangi dikit-dikit. Oh gitu ya. Halamannya kita kurangi. Warnanya nggak dikurangi. Nanti jadi hitam putih loh komiknya. Iya, tapi itu salah satu cara ya, maksudnya biar kita tuh tetap terus bergerak ya. terus bisa muncul produknya. Iya, produknya terus dilihat. Jadi nanti pelan-pelan nanti orang akan menganggap oh ini jadi kita itu memang fokusnya di itu. Karena dulu memang kita kepengen langsung lompat ke IP developer, development ya. Cuma ternyata ini hal baru nih, gitu. Jadi bisnis baru sebetulnya, beda sama service kan. Kalau service kan kita udah tahu, udah kita punya pengalaman 20 tahun udah ngerti gitu loh. Hanya lebih ke paling di platformnya. Nah ketika masuk ke sini, ini udah beda lagi nih. Banyak variabelnya juga. Oh, Masya Allah. Ya, jadi menarik ini. Apalagi tadi yang hubungannya sama Islam. Kita kan negara dengan jumlah muslimin terbesar ya. Iya. Ya sayangnya ini maksudnya masih sangat luas marketnya, yang mungkin banyak orang yang dia nggak tahu tentang ilmu agama, yang terus mungkin dia mengkonsumsi, ya dia juga penggemar komik, yang terus ya dia menganggapnya nggak ada hubungannya nih komik, terserah komik, yang agama urusan ibadah. Ternyata kan nggak bisa gitu ya. Nggak jadi bisa, ya makanya kita mengarahkan ke situ. Benar. Jadi boleh jadi wibu tapi tetap Islami. Wibu syariah. Wibu syariah ya. Iya benar. Iya sih, karena sebenarnya kan kita sendiri itu kalau kayak dulu baca komik pun ya, walaupun zaman dulu kita nggak tahu kalau ya itulah, maksudnya kita baca komik ya baca aja gitu. Kayak kita ngomongin zaman kita dulu ada kan, hiburan kayak ada City Hunter lah gitu. Lucu gitu kan. Lucu gitu kan. Tapi kan setelah kita tahu, wah ternyata parah juga ya. Dan dan kita ngetawain itu gitu kan. Nah, hal-hal kayak gitu kan, itu jangan sampai generasi kita selanjutnya tuh yang ngalamin kayak gitu kan. Cukup kita aja yang nakal lah ibaratnya. Nah itu memang itu PR kita semua sih Mas, apalagi kita sekarang bertarung di media gitu kan. Betul. Sekarang tuh kalau kita mau ngomongin istilahnya tuh, apalagi anak-anak zaman sekarang yang Gen Alpha itu kan wah sudah serba gadget banget kan. Gadget minded lah. Gitu. Jadi ngeri banget gitu loh kalau misalkan kita nggak bisa bertarung dengan ya ini media juga kan gitu, untuk bisa menyelipkan pesan-pesan kebaikan kayak gitu. Terus kalau dari ini sendiri, Aisyah sendiri akan mau terus-terusan sampai volume berapa gitu, berseri-seri gitu nggak ke depannya? Harapannya, goalsnya? Goalsnya sih memang kalau untuk IP ya Mas, itu kan puncaknya itu kan ada licensing. Jadi ketika sebuah IP itu bisa nempel di wadah mainan atau wadah air mineral, itu berarti dia sudah berada di level tertinggi lah. Benar. Jadi Nah, film gitu ya. Jadi produk turunan ya kan, jadi film, mungkin jadi game atau macam-macam. Nah itu kita pengennya ke arah sana. Untuk mencapainya ke sana ya
hari ini memang kita harus bertahan dengan memproduksi terus karyanya dan sambil terus mengenalkan produknya gitu. Nah itu yang saat ini sedang kami lakukan, Mas. Masya Allah. Itu memang ya itu tadi tantangannya kalau ngomongin IP kayak gitu sih ya. Tapi kalau ngomongin lisensi masih tetap yakin ya Mas ya dengan istilahnya awareness lisensi kita ngomongin di market Indonesia lah ya gitu dengan penggunaan IP gitu. Pernah tahu nggak sih Mas, maksudnya ke-trigger apa sih kok terus jadi pengen bikin IP? Apakah sebelumnya pernah dengar ada role model IP mana yang ternyata lumayan juga ya? Oke dah aku tak bikin IP juga gitu. Kalau IP lokal ya yang udah licensing ya, itu kan yang kita udah tahu kan kayak Shijuki, terus Tailalat ya. Mereka bisa sampai ke level itu kan. Iya benar. Ya kita memang nggak pernah tahu ya endingnya kayak apa ya. Tapi ini intinya kan kita sedang mengusahakan. Benar. Dan kita sebenarnya berharapnya nggak cuma di Indonesia sih. Okay. Karena ya ini ya seandainya misalnya ternyata Aisa Tomodachi bisa sampai Jepang juga ya, karena kita nggak pakai kata-kata Tomodachi ya. Jadi itu salah satu pikir ya kenapa enggak gitu loh, maksudnya kalau misalnya ternyata Aisa Tomodachi bisa dikonsumsi orang Jepang. Orang Jepang kan juga sedang banyak ini ya, banyak yang fenomena orang mereka pindah ke login ke Islam ya. Jadi mereka pun juga butuh konten, maksudnya juga butuh informasi atau konsumsi yang lain yang selain produknya mereka juga. Saya rasa itu. Saya itu ada loh kenal sama Ustadz Jepang. Oh iya. Iya, Sensei Sugimoto. Jadi beliau itu muridnya Dr. Zakir Naik. Pernah ke Al-Mulk juga Mas. Oh iya. Gitu. Jadi beliau itu lagi mau bangun masjid di Yokohama. Itu programnya. Sama Ustadz Fatih. Itu kan mereka Cinta Quran kan lagi campaign itu kan. Terus sempat safari dakwah gitu. Sensei Sugimoto. Terus saya sempat support di video editingnya, terus desain segala macam kalau siap support gitu. Terus kemarin saya sempat ngobrol pas ketemu. Sensei kalau misalkan kita bisa memperkenalkan Islam dengan manga itu akan keren banget gitu loh. Karena manga kan culture-nya mereka. Otomatis kita kan berdakwah sesuai bahasa kaumnya kan gitu. Gimana Sensei? Mau nggak tuh? Saya ada tim nih yang siap eksekusi gitu. Ya, dia bilang boleh, tapi sampai sekarang masih belum ada ininya sih, belum ada. Karena itu kan otomatis perlu dikonsep dan lain sebagainya gitu kan itu. Tapi kalau misalkan menarik, makanya kalau misalkan katakanlah misalkan Aisyah sendiri nih bisa ini ya siapa tahu kan gitu loh ya. Karena kan ada muatan-muatan pesan-pesan Islaminya misalkan kayak gitu kan gitu. Insya Allah kita siap bisa terkoneksi gitu loh, ibaratnya bisa terkoneksi kayak gitu. Karena kan memang konsep sejak Geta Studio ini kan memang kita dalam IP ini memang harus ada value dakwahnya kan gitu. Jadi kalau seandainya memang ada peluang ya untuk bisa menampilkan itu ya why not sih. Minimal kayak misalkan ada comic strip yang simbol-simbol gitu dalam beberapa ya. Kalau kita ngomongin kayak buletin Jumatan gitu, ini mungkin ada kayak gitunya ya kan. Tapi ngomongin hadis apa kek atau ngomongin doa apa kek ya gitu-gitu, ya itu mungkin bisa nanti ditaruh di masjid-masjid sana kayak gitu, nanti bisa dikontekkan kayak gitu, iya kan? Sekaligus Aisyah Tomodachi udah beneran sampai Jepang nih nggak misal ya? Iya kan keren tuh kayak gitu tuh. Siapa tahu gitu. Ya insya Allah Mas. Saya tuh seneng loh Mas, maksudnya kalau kayak gini ya, maksudnya kita ngomongin desainer-desainer yang ya istilahnya kita ngomong udah terus berkarya, berproses, dan saya tuh mengamati ada di satu titik pasti ada desainer itu terus mencari ada sesuatu hal yang mereka cari gitu, maksudnya ada hal yang kosong kayak apa yang selama ini tak lakuin ini bener nggak ya dan lain sebagainya kayak tadi Mas Han bilang kayak gitu tuh. Dan ya ini maksudnya experience kayak gini nih yang perlu ditularkan gitu loh ke teman-teman semua gitu loh, karena rata-rata masih yang tak lihat-lihat itu kalau ada desainer atau mungkin studio desain yang ibaratnya sudah tanda kutip selesai dengan dunianya dengan bebas finansial dan lain sebagainya, rata-rata mungkin larinya ke ke hobi mungkin gitu. Jadi
mengisi rasa kekosongannya itu dengan itu. Padahal ya hobi pun juga pasti ada batas limitasinya kan. Sampai sini akhirnya dia itu ya udah, terus kalau udah sampai sini semua ngapain lagi gitu. Tapi kalau kita ngomongin passionnya sendiri untuk apa ya istilahnya tuh mendekatkan diri ya kan Allah itu kan nggak akan ada habisnya kan. Gitu loh. Kayak kita tuh merasa haus terus apa ya yang kurang itu, sehingga akhirnya itu pun jadi mendasari keseharian kita ya kan. Kalau kayak misalnya kita mengelola studio desain kita sehari-hari, gimana caranya nih supaya studio desain kita pun juga bisa menjadi lahan kebaikan buat kita. Misal nih contohnya kayak misalkan dari teman-teman Slab Desain sendiri kan duhur dan asar tuh harus semuanya break dan semua sholat berjamaah gitu kan. Nah, dengan begitu aja, dengan sesimpel itu aja, itu kan alhamdulillah udah bisa mendatangkan pahala yang berlipat ganda gitu. Kan karena kalau kita mengajak ke satu kebaikan kan kita mendapat pahala sama seperti yang orang mengerjakan. Nah, gitu. Sesimpel itu aja gitu. Kita kan ngajak, ayo, ini udah jadi aturan studio nih. Nah, itu kan. Itu. Apalagi kalau misalkan dari Aisyah sendiri bisa menunjukkan satu kebaikan yang kemudian anak-anak itu semua mengikuti, menirukan, menginspirasi. Wah, itu Masya Allah banget tuh, Mas. Keren. Makanya senang banget nih Mas kedatangan Mas Alfa, Mas Kami juga senang di sini ya. Kami sebenarnya waktu ke sini itu sama sekali memang nggak berekspektasi macam-macam sampai dibikin podcast kayak gini. jadi kayak ya bertamu aja gitu pada umumnya, terus ngobrol-ngobrol gitu. Tapi ya alhamdulillah ini jadi mungkin ini kalau misalnya di broadcast gitu ya, kemudian orang mendapatkan insight baru dan menjadi manfaat buat yang nonton ya alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Siap, alhamdulillah. Kalau gitu mungkin udah berapa lama? 1 jam lebih. 1 jam lebih. Oh ya wes. Nggak kerasa ya? Nggak kerasa. Ngantuk ya udah. Kameramennya ngantuk. Yos, mungkin kita cukupkan ya. Mungkin Mas Alfa sama Mas Dan mungkin ada sedikit pesan-pesan apa kayak gitu yang mau disampaikan mungkin ya kayak gitu. Silahkan monggo. Silakan Mas Dan dulu. Pesan apa? Pesan apa ya? Ya apa ya pesannya ya? Jadi karena kami di sini adalah kami ke sini itu salah satu tujuannya itu adalah perkenalan, berarti ada ta'aruf ya. Ta'aruf kemudian kita agar bisa mungkin satu ketika jadi jadi rekan misalnya atau jadi teman yang mungkin bisa saling kerjasama seandainya atau entah bukan nggak harus di dalam bentuk pekerjaan ya. Jadi apapun itu ya mungkin setelah itu menjalin ukhuwah ya, persaudaraan di sama Islam gitu ya misalnya. Atau ya tujuannya itu sih. Jadi cocok nih Mas, Muslim United. Ukhuwah. Iya Mas banget. Padahal nggak di ini. Nggak janjian. Cuma saya nggak punya. Saya aja yang nggak punya. Iya Mas, Masya Allah benar. Aku gimana? Iya. Santai Pak, santai. Apa aja yang ada di kepala keluarin. Ya intinya gini sih. Ketika kita menjalani sesuatu rutinitas yang kita jalani sehari-hari, kita harus punya kesadaran sih. Kita nih ngapain gitu loh. Dan semua orang juga tahu endingnya kita semua ini apa, ya kan? Jadi ya yang aku bayangin sih apa yang kami kerjakan ini istilahnya karena kita dikasih kemampuan untuk bisa menciptakan karya yang baik ya. Jadikanlah itu sebagai hal yang bisa bermanfaat untuk umat lah. Ini bukannya kita terus ngerasa ini saya bermanfaat enggak, tapi kita sedang mengusahakan sih Mas. Sedang mengusahakan sih. Jadi intinya itu sih. Insya Allah. Siap, makasih banget Mas Alfa, Mas Dan. Memang pada akhirnya itu tadi ya, mungkin itu tuh kayak ada semacam level atau tahapan-tahapan ya, yang dimana dulu kita belajar gimana cari dapat uang lewat internet. Setelah dapat kemudian kita akhirnya merasa tercukupi. Setelah tercukupi kemudian apalagi nih yang kurang, terus akhirnya memperbaiki, mengevaluasi apa yang kita kerjakan ini sebenarnya udah benar atau belum. Setelah habis itu kita evaluasi ya, terus akhirnya itu tadi ada
tahapan-tahapan pencarian terus ya Mas, yang ya itu tuh kayak apa istilahnya sifat naluri kita mungkin ya. Kita sendiri alhamdulillahnya Allah izinkan dapat petunjuk itu ya Mas, petunjuk hidayah dan lain sebagainya, yang kemudian kita merasa sendiri bahwa ya justru kita dengan seperti ini karena kita sadar bahwa kita tuh penuh dengan aib, penuh dengan kejelekan, khilaf-khilaf kita gitu. Dan akhirnya kan kita pingin terus gimana caranya memperbaiki gitu kan, lewat karya kita kayak gitu, karya kita yang mana itu nanti bisa jadi legacy ya Mas ya. Legacy yang kemudian terus itu harapannya bisa jadi amal jariah kita gitu ya kan. Itu karena kita nggak tahu kita dipanggilnya kapan dan lain sebagainya. Itu ya kalau kita masih terjebak dengan kebiasaan-kebiasaan kita yang dulu-dulu yang itu kita repot gitu Mas. Ya kan, alhamdulillahnya Allah masih kasih kesempatan kayak gini-gini, yang mana ini kalau saya sendiri ya Mas, saya sendiri tuh ini sekalian tambahan dari saya sendiri tuh kalau dulu kok kayak ngomongin passionnya apa nih, nah, passionnya dulu desain grafis ya kan, seneng sama desain gitu dan lain sebagainya. Terus akhirnya mulai desain tak lepas pelan-pelan. Akhirnya apa? Lebih seneng ngelola usaha gitu kan. usaha studio gitu kan. Studio udah ada beberapa segala macam. Nah, akhirnya tahap ini apa nih passionnya? Passionnya pengen lebih mendekatkan sama Allah. Gitu. Jadi itu dijadiin passion Mas kayak gitu. Kalau kita jadiin passion itu kan kita kayak nggak ada beban ya. Kita tuh kayak merasa selalu kurang, kita terus kejar terus apa ini yang kurang apa ya itu karena kalau kita ngomongin passion itu kan hobi, kesenangan. Kalau udah kesenangan berarti kan nggak ada beban, kita melakukannya itu dengan sukarela, dengan senang hati, nggak ada paksaan dan lain sebagainya. Nah kalau kita bisa mengarahkan passion kita ke arah itu tuh masya Allah banget. Wah, gitu. itu luar biasa. Iya kan Mas. Akhirnya itu tadi Mas kayak yang Mas Andi bilang, ini desain ya desain, ngaji ya ngaji ya gitu. Akhirnya kalau dengan kita punya passion kayak kita, apapun itu aspek kehidupan kita tuh akhirnya kita libatkan itu semua itu ya kan. Karena memang ya kita di Islam ini kan Islam itu kan menyeluruh ya kan. Apapun segala macam aspek kehidupan kita tuh semua diatur. Mulai pakai sendal aja sampai kita tidur aja semua kan diatur. Apalagi kerjaan kita kan, nah gitu. Apalagi kita dalam bermuamalah dan lain sebagainya. Sehingga ya buat teman-teman yang mungkin masih merasa kok dicampur-campur dan lain sebagainya, memang ini tuh pegangan hidup kita, masa nggak dicampur ya kan? Way of life lah ya. Iya kayak gitu loh. Jadi nggak hanya sekedar ritual kan, nggak hanya sekedar sholat ya udah selesai sholat habis itu ngapain lagi, dosa lagi, maksiat lagi, itu kan yang repotnya gitu. Kita pun juga masih terus berusaha kan kayak gitu kan. Masya Allah, malah jadi konten dakwah nih. Luar biasa. Ya gini, kalau udah ketemu sama temen yang sefrekuensi ini, Masya Allah banget ya. Ini bukan kita merasa suci, merasa pun enggak, malah justru kita merasa penuh dengan dosa. Akhirnya kita terus berusaha menjadi yang lebih baik lagi gitu teman-teman. Betul sekali. Oke, biar nggak terlalu panjang lagi, kita cukupkan. Terima kasih semuanya. Podcast kali ini keren banget, Masya Allah, alhamdulillah banget. Masya Allah. Ketemu sama Mas Alfa, Mas Burhan, benar-benar full insight, full daging, dan insya Allah ya akan banyak bermanfaat buat teman-teman yang nonton. Oke, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.